Oke teman-teman ya, kali ini kita akan bahas pertanyaan ya seputar daftar ulang ya. Harap kalian bisa pelajari dulu ya, baca dulu jadwalnya. Udah dimulai ya sejak kemarin. Nah, dokumen apa aja, terutama dokumen ya, karena di tahap pertama ini banyak sekali ya dokumen yang diperlukan ya. Sekarang kalian baca kembali dan kakak akan bahas ya ini pertanyaan yang di grup ya. Udah ada 100 lebih gitu ya. Kita mulai dari yang pertama ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang berbeda ya atau yang sama ya, nggak akan jawab lagi ya kalau ada di bawah gitu ya. Terus sambil kita buka juga file daftar ulangnya ya. Nah, ini banyak banget guys, terakhir ya sampai jam 8 malam, jam 9 malam ya kemarin. Nah, pertanyaan pertama, surat pernyataan keaslian dokumen apakah ada formatnya? Nah, nanti ada di website itu ya, di website pmb.ac.id ya, buat daftar ulang nanti akan ada surat keaslian dokumen ya. Biasanya formatnya doc atau jadi itu kalian print dulu, lalu ditandatangani gitu ya, lalu di scan, diupload ulang gitu ya, diupload di websitenya kembali gitu ya, sesuai dengan ada cap gitu ya, ada pakai materai gitu ya. Nah ini ya, tuh pakai materai 10.000 ya, yang bagian jet ya, itu tanda tangan. Kalau misalkan mau diisi filenya gitu ya, diisi filenya jadi nggak di print ya, terus nanti pakai materai berarti itu mah ya. Silakan baca tuh ya. Jadi kalau misalkan di print materainya harus di tanda tangannya harus kena materai sebagian ya. Nah, kalau misalkan pakai materai berada di sebelah kiri materai dan tidak menyentuh materai, tanda tangannya ya ditangani di atas materai 10.000 ya. Itu. Jadi materai dibubuhkan setelah tanda tangan terlebih dahulu untuk yang e-materai. Kita lanjut. Untuk bukti persediaan asuransi kesehatan itu contoh BPJS, betul, BPJS, KIS, atau yang PNS, ada ASKES mungkin ya. Kalau nggak punya, kalau sekiranya itu bisa dikosongkan gitu ya. Kalau nggak ada, nggak punya gitu ya. Jadi KIS, PJS, ASKES. Nah, kalau tidak punya itu di sananya bisa dikosongkan nggak gitu ya. Kalau misalkan wajib diisi, tetap perlu diisi. Nomor 3, jika tidak memiliki kartu pelajar harus bagaimana? Kartu pelajar ini bagaimana ya? Nah, identitas. Ini identitas yang mencantumkan NISN gitu ya. Kalau nggak di rapot, ada di rapot. Kalau misalkan yang penting ada NISN ya, rapot gitu ya. Kalau nggak ada kartu pelajar itu, atau tanyakan ke sekolah di mana sih ada NISN di identitas kita gitu ya. Kalau nggak salah di rapot ada sih, di rapot ya. Itu ya. Kalau nggak ada kartu pelajar. Setelah daftar ulang melalui website pengumuman KIP diberitahu lewat email atau bagaimana? Nah, jadi nanti ini ya, setelah tahap ini dokumen-dokumen selesai ya, nah nanti akan ada pemberitahuan ya, termasuk misalkan ada dokumen yang kurang ya melalui email, termasuk kalau KIP-nya keterima ya. Nah, salah satu indikatornya UKT-nya dapat 0 ya, UKT-nya dapat 0 alias nggak harus bayar UKT. Nah ya, di bagian B sudah dijelaskan juga ya. Jadi nanti tanggal 15 pas dicek di website berarti itu katanya 0, berarti itu lolos seleksinya untuk KIP-nya ya. Paham kan ya? Lanjut. Kemudian setelah itu tinggal menunggu ombus. Nah betul ya, jadi tahapan kalian daftar ulang ini pertama kan ini mengisi dokumen ya. Nah, terus terakhir itu pembayaran UKT. Jadi kalau UKT-nya sudah selesai, tinggal nunggu ombus. Oke, lanjut. Rapot yang sudah legalisir itu jika filenya harus per semester apa disatuin semua. Nah, kalau di filenya itu hanya satu file, nggak per semester gitu ya, kecuali kalau misalkan semester 1 ada upload ya per file gitu ya, semester 2 upload lagi, itu berarti pisah satu-satu ya.
gimana di website kaliannya gitu ya. Kemudian info bisa di kampus Unsil selain banyak ya, beasiswa Bank Indonesia nih, Bajenas Jabar, BRI, terus Beasiswa Jarum, PPA, terus kalian berprestasi di kampus juga ya, misalkan juara perlombaan itu dapat juga biasanya keringanan, nggak bayar UKT gitu. Info basic gitu ya, keterangan sehat apakah boleh tidak dari klinik unsil. Kalau sekiranya klinik unsilnya jauh dari rumah kalian ya, mending jangan ke sana, karena ada yang dari Sumatera juga ya, Sumatera, Maluku ada, Cirebon, pokoknya banyak yang dari luar kota juga ya, jadi bisa yang terdekat. Nah, kecuali kalau kalian dekat ya dari Tasik, Ciamis lah ya, masih dekat gitu ya, bisa ke klinik unsil. Bisa cek IG-nya klinik unsil ya. Jika rumah sendiri tapi tidak memiliki SPT PBB bagaimana? Waduh, biasanya tuh suka ada ya SPT PBB ya, karena kan itu dibayar pajaknya, pajak bumi dan bangunan gitu ya, PBB itu ya. Bisa ditanyakan ke kelurahan mungkin kalau tidak punya ya, ini bagaimana. Nah, bagaimana gitu ya, ke RT kalian misalkan ya, atau ke RW, termasuk ke lurah gitu. Kalau nggak ada ya, bisa dibuatkan mungkin surat keterangannya. SPT PBB adanya yang tahun 2016 boleh, kan SPT PBB itu per tahun ya, jadi yang terakhir 2025 ya, biasanya kan bayar ya. Silakan tanyakan ke orang tua kalian. Untuk pedagang dari dekat jalan raya atau dekat dari rumah, gang aja, gang yang mau ke arah rumah gitu ya, jangan bingung-bingung guys. Dari depan misalkan jauh tuh ya, kalau kecuali kalau misalkan rumahnya di depan jalan raya gitu ya. Lanjut, misalkan ada kampus 1-2 perlu desain data di kampus 2 berarti ya, di Fakultas Teknik ya. Nah, kalau orang tua tidak memiliki slip gaji bagaimana? Nah, ini ada ya, sudah dijelaskan. Jadi harus membuat ya, misalkan yang orang tuanya pedagang, buruh, wirausaha, pekerja lainnya yang tidak ada slip gajinya. Nah ya, kalian ke kelurahan lah, ke desa ya, buat surat tentang penghasilan. Untuk apa gitu? Nah, untuk saya lolos SNBP gitu ya, untuk ini nih, berapa nominalnya gitu ya. Ada tanda tangan kepala desa atau sekretaris desa ya, paling minimal. Oke, paham ya? Kalau jurusan informatika di kampus 1 atau 2 ya, BPJS-nya harus dari pemerintah tadi ya, ada KIS, BPJS, terus ada ASKES, dan ada yang lainnya juga ya. Terus kepemilikan rumah yang ditangani dengan surat kepemilikan rumah yang ditandatangani oleh pihak berwenang, ini sertifikat rumah, atau harus ke desa bikin. Aduh, ini bingung. Nah, biasanya kan rumah ada sertifikat tanah atau rumah ya juga. Nah, kalau itu sekiranya ada aset orang tua kalian ya, itu bisa dicantumkan. Untuk dokumen, apakah ada format nama file khusus? Dokumen yang mana ya ini? Nomor 16 nih. Jika alamat di kakak di Ciberem lalu pindah ke Manonjaya dan kakaknya belum diperbarui, rumah yang di mana nih? Rumah yang ditinggali aja, yang secara kepemilikan gitu, atau ini 2 rumahnya ya, pindah ke Manonjaya, yang ditempati sekarang domisili di mana ya. Kemudian surat pernyataan kesaksian dokumen berarti apakah ada atau. Nah, nomor 18 tadi udah dijawab ya, jadi nanti akan ada di website PMB-nya ya. Nah, sudah pensiun apakah harus upload dengan slip gaji ketika bekerja? Ada ya yang pensiun, karena yang pensiun juga masih ada dapat ini ya, pensiunan ya, ada ini bisa dibaca guys. Nah, SK pensiun ya tuh, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Nah, kalian itu pensiunannya PNS, TNI, Polri dan sebagainya ya, itu. Untuk file dokumen hasilnya digabungkan satu file atau dipisah. Ya, dokumen yang mana ya? Bukti pembayaran listrik tapi hilang slipnya gimana? Bisa dicek di aplikasi PLN
ya, atau biasanya berapa gitu ya, atau ke counter nih, biasanya suka bayar ke counter atau di pakai Dana. Sekarang kan bisa ya, kalian biasanya bayar listrik di mana gitu ya, pakai apa. Nah biasanya dengan dicek ya, struknya ada gitu ya, screenshot aja yang di Dana gitu, atau pakai e-wallet yang lain, atau pakai bank juga bisa kan ya, atau kalian ternyata bayar di counter di depan rumah itu juga bisa ya, atau hilang. Nah bisa download aplikasi PLN, coba dicek ya, ada nggak, masih ada nggak, masukkan ID PLN-nya gitu ya. Untuk yang di daerah Tasik menguruskan keterangan kesehatan apakah boleh, kalau tidak di klinik Unsil. Kalau jauh guys, misalkan dari kabupaten ya, Karangnunggal, Cikalong, jauh ya, yang terdekat ya, yang terdekat aja dari rumah. Tapi kalau memungkinkan ke klinik Unsil disarankan kan ini ya katanya. Mana Anggra ya? Mana ya ini ya? Keterangan kesehatan disarankan. Nah, disarankan ini kan saran guys. Kalau bukti pembayaran pajak bumi bangunan yang terbaru boleh? Boleh dong. Yang 2025 ya. Itu kan harus yang 2025 ya. Kalau yang KTP-nya belum jadi gimana? Waduh. Pakai kakak aja ya. Kalau nggak ada KTP nih ya. Kalian kan mungkin ada yang udah dapat KTP, ada yang belum juga ya. Atau surat ini domisili apa gitu ya, dari kelurahan gitu ya. Nih kalau kalian bingung, coba tanyakan ke sini nih, nomor yang di bawah. Nah WA terus bapak ini ya. Yang dimaksud bukti setoran pajak bermotor udah itu gimana? Betul, STNK. Nah di STNK ada ya, ada pajak motor ya, mobil juga ada kan di sana ya, berapanya jadi di scan nih kalian, foto, scan, convert jadi PDF, atau sekiranya itu boleh JPG formatnya, langsung upload aja gitu ya. Terkait bukti pembayaran listrik melalui aplikasi PLN, apakah cukup dengan ngurus screenshot bukti pembayaran? Nah betul ya, jadi misalkan nih namanya Ade Muhammad, ID-nya sekian, terus bukti bayarnya tiap bulan misalkan ternyata 100.000 atau 50.000 ya, yang penting ada itunya, dayanya berapa gitu ya, daya listriknya gitu ya. SPT PBB ini yang 2025 mana ya, di sini 2025 tuh ya poin J. Nah kalau sekiranya tidak ada banget 2004 masih baru, biasanya juga sama ya. Untuk pengumuman KIPKA apakah sebelum bayar UKT atau sesudah? Nah ini ya, nih biasanya sih sebelum ya, jadi tahap 2 ya, pembayaran UKT ini ya, setelah semua dokumennya selesai. Nah pembayaran UKT dimulai tanggal 15. Nah nanti tanggal 15 kalau KIPKA-nya diterima berarti 0 ya si UKT-nya ya. Nah nanti kalian akan dapat uang jajan juga gitu ya, per 6 bulan sekali dikasihnya gitu. Nah ada juga ternyata ya kasus tahun lalu itu, ada yang dia udah bayar UKT ya, karena UKT pas diverifikasi ya, tapi setelah dicek lagi kata beberapa hari selanjutnya dia cek lagi, ternyata KIPKA-nya lolos, dan itu akan dikembalikan juga si uangnya gitu ya. Untuk kalau misalkan ternyata dicek kemudian hari selanjutnya KIPKA-nya lolos ternyata gitu. Nah tapi biasanya sih ada pengumuman ya untuk KIPKA yang lolos, terutama ya, kan ada Zoom juga ya, biasanya Zoom meeting ya buat yang pelamar KIPKA biasanya. Nanti siapa aja yang lolos, siapa aja yang enggak gitu. Apakah surat keterangan memiliki rumah bisa menggunakan AJB? Kang kurang tahu ini AJB. Bentar. AJB. Oke, AJB itu akta jual beli ya. Kalau kepemilikan sih biasanya surat keterangan kepemilikan rumah. Tapi kalau ini jual beli ya, AJB bisa sepertinya.
Nah, coba kalau tanyakan dulu ke ini nih ya, nah si bapak ini ya, ke nomor kontak WA ini. Kalau dari akang tidak ada yang jelas gitu. Kalau kurang tahu nih, pasti akan menyarankan kalian WA ke sini ya. Lanjut, jurusan gizi Epika itu di kampus 1 ya, gedungnya baru ya, Epika ya. Ketentuan surat PBB bagaimana? Harus ada ya, karena harus diupload. Nah, kalau tidak memiliki misalkan ya, nah ini kasus juga ya tahun lalu, tidak memiliki aset, tidak memiliki PBB, BPJS, nah sekalian mending ke kelurahan ya, ke desa gitu, bikin ya. Jadi surat keterangan tidak punya aset, tidak punya mobil ya, tidak punya PBB, tidak punya BPJS gitu ya, sekalian ke kelurahan, ke desa. Kalau kakaknya keluaran bulan September bisa ya, bisa tunggu 32 ya kakak. Epika Kesmas di kampus 1 lah, gedung baru ya, Fakultas Ilmu Kesehatan ya. Untuk surat bukti kepemilikan aset maksudnya bagaimana? Kalau kalian punya aset, misalkan suka ada surat keterangan ya kan ya, misalkan surat sertifikat tanah, punya tanah di mana gitu. Surat keterangan pemilikan kolam ikan sebagainya ya. Kalau nggak ada bisa buat ke pejabat yang berwenang kan ya. Lanjut, jika tidak daftar KIP, apakah dikosongkan dalam formulirnya? Dipilih tidak aja ya, tidak aja. Info kos yang dekat Unsil segera ya. Ini mau kos yang kampus 1 atau 2 nih. Ada ya. Mau rapat ada yang 2 halaman gimana? Nah, itu kan bisa ini ya, bisa digabungkan kok, bisa digabungkan ya. Di dalam PDF itu kan bisa 2 lembar, 3 lembar bahkan lebih ya, itu bisa digabungkan ya. Kalau rumahnya ngontrak, apakah harus tetap menyatakan bukti pembayaran listrik dan bukti pembayaran pajak bumi bangunan? Iya. Enggak ini enggak, sorry. Ada nih, dibaca ya. Ini kan kalian sewa, jadi nanti kan di kalian rumah sendiri, sewa, kontrak atau bagaimana, kan nanti ada di sana di websitenya ya. Merge ya. Nah, jadi kalau misalkan itu hak milik atau yang membiayai gitu ya, jadi nggak usah, kalau nggak ada nggak usah. Kalau kontrak ya, orang tuh udah nggak ada, terus yang dibiayain abang, tapi dia di kota dan sibuk, jadi tidak mungkin untuk buat slip gaji. Bisa betul bisa. kalau kakaknya PNS atau pekerja ada kan slip gaji. Kalau memang kakaknya wirausaha jualan atau memang nggak ada slip gaji ya buat sama ya ke kelurahan. Terkait SPT, apabila ortu belum punya rumah dan masih menumpang di rumah nenek bagaimana? Tadi yang poin J ya. Jadi kalau itu kalian nggak nyewa ya, itu rumah sendiri, nah seperti PBB cantumkan gitu. Berarti masih menumpang ini mah kalau bukan hak milik berarti ya, bukan milik sendiri. Kalau masih ada nenek gitu. Daftar ulang nomor 41 nih ya. Untuk surat keterangan sehat dan bukti kepesertaan asuransi kan. Nah, itu biasanya kan suka ngantri ya. Kalian bisa cek dulu Instagramnya Klinik Unsil ya. SK pensiun itu yang asli atau fotokopi? Yang asli.
Nah yang asli kan udah ada tanda tangannya, ya tuh yang ada capnya, yang ada capnya ya. Info kos khusus cewek, oke segera. Jarak tempuh 1 jam, lumayan sih. Boleh, mau diunsi silakan, yang dari Raja Polah ya, mau dekat juga boleh, itu mah disarankan aja. Jika dalam kakak masih PNS sedangkan aslinya sudah pensiun, bulan Juni 2021. Itu kalau bisa buat lagi bisa cepet nggak kalau sekarang, kecuali kalau lama ya. Kalau sekiranya kan yang penting ada SK pensiunnya, itu kan nanti di bagian slip gaji bisa dicantumkan ya. Untuk daftar ulangnya apakah harus menyatakan surat keterangan lulus? Surat keterangan lulus yang mana? Lulus SNBP kan belum ada kelulusan kan. Kelas 12 kan belum ada kelulusan kan ya. Terus tempat tinggal asal ini ada menumpang. Enggak ya kalau menumpang. Ya bentar. Oh ya, walaupun kalian nyewa atau menumpang ya, tetap listrik gitu ya. Listrik, bukti misalkan wifi, penggunaan pulsa ya, tetap harus dicantumkan. Pokoknya kalau di website PMB untuk daftar ulangnya ada yang harus wajib diisi ya. Itu wajib diisi, di-upload ya. Info grup Hima Sejarah segera ya, nanti dikonfirmasi buat tiap jurusannya. Untuk poin O sampai Z apakah hanya menggunakan KIP saja atau tidak memakai juga? Harus O sampai J semua ini ya. Jadi yang KIP K itu cuman KL ya, poin K sama L ya, sama semuanya juga ya. Foto ruang tamu, tempat kamar tip, kamar mandi ya, lingkungan rumah, semua sama ya. Apabila asuransi kesehatannya berbentuk KIS, boleh pakai KIS tadi ya, sudah disebutkan. Nah kalau legalisir rapot ya, itu adalah yang fotokopi legalisir ke sekolah, ke kepala sekolah. Nah yang asli juga bisa, itu kan sudah ada capnya. Nah yang asli juga, foto juga yang asli juga boleh. Kalau pajak bangunannya ada yang tahun 2006 bisa nggak ya? Oh sudah bayar. Boleh. Untuk yang belum terdaftar KIP K, apa harus diklik dalam daftar ulang? Yang belum terdaftar, ini kamu calon penerima KIP K belum? Nanti akan muncul statusnya sih di waktu akan terdeteksi sebagai calon pelamar KIP K kan, waktu pengumuman juga ya. Kalau belum daftar mah jadi nggak bisa lah, nggak bisa daftar sekarang KIP K-nya. Kalau bukti token atau pajak itu harus di print. Yang penting mau di print juga silakan dipoto terus di upload ulang, atau udah aja screenshot bukti token, bukti penggunaan ya, upload gitu ya, mudah kan ya. Bukti kuota internet, tagihan internet apakah cukup mengupload screenshot bukti pembayaran? Boleh. Nah kayak gitu misalkan pembelian ini ya, biasanya sih kalau misalkan ada yang upload ya bukti pembeliannya. Kalau nggak ada sih misalkan berapa ya habisnya per bulannya ya. Pakai internet satu keluarga per bulan berapa ya. Kalau pakai wifi-nya berapa per bulannya. Untuk kakak harus cetak ulang lagi? Nggak usah, yang bisa lama ya, prosesnya lama di kelurahan atau kecamatan si kakak itu. Kalau sekiranya keluarganya masih utuh, masih sama dengan yang sekarang, itu juga bisa ya. Buat seputar asuransi kesehatan bisa ke BPJS. Boleh BPJS ya, cantumkan aja, yang penting masalah aktif dan tidaknya cantumkan dulu.
Di file tertulis bukti kepesertaan asuransi kesehatan. Misalnya satu keluarga nggak ada BPJS, gimana kah buat atau gimana? Nah, ya di sini kita bahas. Nah, bagi bukti kepesertaan asuransi kesehatan. Nah, bisa ke klinik ya. Tuh, cuman kalau misalkan BPJS kan ingat itu ada biaya per bulannya ya. Jadi akan ada tunggakan premi per bulan gitu. Kalau BPJS, kalau KIS ya kan gratis KIS ya. Untuk melengkapi, nah kecuali misalkan nih kalian tadi ya, nggak punya BPJS sama sekali, nah bikin surat keterangan tidak punya asuransi ke kelurahan. Nah, untuk melengkapi persyaratan, uploadnya di mana? Nah, biasanya guys, mungkin sekarang atau kemarin udah bisa belum ya dicek website-nya? Yang orang cek ya. Kalau misalkan belum juga ya, orang cek juga nih. PNB. Dicek berkala aja ya, mungkin belum siap ya, bentar. Registrasi. Nah, udah tuh ya. Udah bisa admisi unsil, udah bisa. Nah, udah ada ya. Masukkan ISN-nya, kata sandi, tanggal lahir ya, hari, jadi misalkan bulan, tahun berapa ya. Tuh, kalau misalkan nih itu bantuan, hubungi admin, join yang grup Telegram ya. Oke. Sorry salah. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Tadi mana sih filenya? Ini ya, ini dulu. Kita lanjut dulu ya teman-teman. Jadi sampai mana ya? Untuk legalisir rapot cukup yang nilainya doang. Bisa ya yang itu. Ada yang apa sih? Sama prakteknya sih? Di sini nggak disebutin sih. Nilai rapot. Rapot pokoknya semua nilainya ya, semester 1 sampai dengan semester 5. Terkait soal keterangan berkelakuan baik, apakah harus memakai foto? Itu gimana suka kalian ya. Jadi dari sekolah bikin soal keterangan berkelakuan baik, tidak terlibat penyalahgunaan narkoba, bisa ke sekolah ya. Masalah pakai foto atau enggaknya gimana? Biasanya kan sekolah buatnya bagaimana untuk si siswa tahun lalu juga kan ada yang lolos SNMP, bagaimana? Pasti ada formatnya. Gitu ya. Mau nanya katanya buat daftar tes kesehatan ini harus nge-sharing dulu. Nah, bisa cek di Instagramnya Klinik Konsil Prodi PKP, itu tempatnya di kampus 1 ya. Masih di kampus 1 PB. Kalau PBB nggak ada bagaimana? Nah, mungkin surat keterangan tidak punya SPT PBB ya. Kalau bukan rumah sendiri tadi kayak kalian nyewa ya, terus ngekos atau yang kontrak gitu ya, atau numpang gitu ya. Kok kakak sudah diperbarui tetapi alamat masih pakai alamat lama, apakah aman? Apa? Slip gaji orang tua tidak ada, cap perusahaan bisa ya, kayak gitu bisa. Lebih dari satu walau di salah satu persyaratannya tidak boleh. Ya kan biasanya yang udah punya KIP nih bisanya ya, nggak bisa daftar beasiswa yang lain tuh. Gimana persyaratan beasiswanya sih itu, cuman rata-rata yang nggak boleh yang punya beasiswa daftar lagi beasiswa yang lain. Tapi kalau sekiranya persyaratannya itu boleh, bisa ya. Teman akang juga ada yang dapat dua beasiswa untuk kuliah, dapat KIP sama apa ya, BRI gitu ya, beasiswa dari BRI ya. Main tuh double, dapat uangnya double. Info beasiswa kan ada di bulan apa? Nah, sekarang bulan Maret. Nah, biasanya sih emang pas awal-awal semester awal itu jarang ya. Jadi bisanya untuk yang
semester 3 ke atas Bank Indonesia ya biasanya bulan-bulan sekarang sih biasanya udah dibuka lagi gitu ya. Tunggu gerak ya, pasti ada infonya. BSI, nah BSI Scholarship juga ada bisa. BS1 Jarum Juni biasanya untuk mengisi bukti biaya rata-rata pusat. Nah boleh pakai wifi itu. SIP gaji orang tua tidak ada bagaimana tadi ya, jadi sudah jelas kan ke kelurahan bikin surat keterangan penghasilan. Semua pengisian data dibikin menjadi satu file. Poin nomor 6. Nggak disatuin, jadi beda misah-misah penguploadannya ya, bisa jadi nggak ditumpukin. Rapot yang diupload itu yang asli, nah yang asli boleh, jadi kalau yang asli nggak harus dilegalisir. Nah kalau fotokopian itu dilegalisir ke sekolah, ke kepala sekolah. Kalau peserta KIPKA, bukti pembayaran listrik itu harus di print dulu baru di scan. Bukti pembayaran listrik itu harus di print dulu, langsung filenya ada pajak filenya. Jadi sekarangnya itu diupload, jadi nggak usah di print lagi, udah yang scanannya filenya gitu ya, upload gitu. Lama nggak aktif itu ngaruh nggak buat KIPKA? Itu kan yang ngaruh untuk penyeleksian KIPKA itu ada di desil ya. Kalian desil berapa, 1, 2, 3, 4, ada prioritas ya, desil 1 sampai dengan 4, itu pun diseleksi lagi, termasuk desil 5 ke atas juga kan diverifikasi lagi nih. Jadi penentuannya sekarang pas dapat terulang ya, mungkin nanti ada yang lolos KIPKA-nya, ada yang enggak gitu ya, harus bayar UKT gitu. Beli perlengkapan dekat UNSI. Nah ini teman-teman ya, di kakak juga nanti akan persiapkannya untuk perlengkapan ombus yang biasanya perjurusannya juga udah lengkap ya. Jadi kalian bisa beli gitu, lebih murah, lebih worth it, lengkap gitu ya. Nanti juga akan dibagikan ke rumah-rumah kalian langsung gitu ya, dikirim. Jadi yang jauh juga ya bisa dikirim. Atau nanti mau diambil waktu ke Tasik gitu ya, boleh ya, karena ada buat formasi yang ukuran besar ya, harus diambil di Tasik. Gak mungkin kan kalau dikirim ya, nanti akan di Tasik juga dibagikan. Banyak ya, karena ini ada yang dari Sumatera ya, Cirebon, Bandung juga ya. Kalau kakaknya dibuat 24 bagaimana? Boleh. Kalau buat telekomunikasi yang pakai pulsa itu di SS aja dari riwayat. Betul, boleh kayak gitu. Nah, per bulan aja, misalkan dari kalian beli kapan, itu screenshot ya, per bulannya berapa kali, misalkan 50.000 ternyata ini ada 3 kali, ini bulan Maret misalkan ya gitu. Itu jadi selama 1 bulan kan ya. Apa beda tagihan telepon dan tagihan internet? Nah, kalau tagihan telepon kan sekarang malah pakai WhatsApp juga. Nah, ada telepon rumah, karena biasanya telepon rumah ada tagihan. Kalau nggak ada, baikkan saja guys, kita telepon pakai telepon yang di ini juga bisa sih ya, di handphone bisa kan juga sih itu. Kalau sekiranya nggak pernah telepon, pakai telepon biasa kan kita suka pakai WhatsApp ya, bisa dikosongkan ya. Jika punya kendaraan namun mati pajak di bagian aset pada halaman KIPKA ada mati pajak, cantumkan aja STNK-nya. Masih kendaraan tersebut diisi di bagian aset pada halaman KIPKA. Nah, ini juga akan berpengaruh ya pada kelulusan KIPKA ya, termasuk yang punya aset. Kalau bukti pembayaran listrik itu boleh di bulan sekarang. Maret tidak ada listrik kan yang Maret belum ini ya. Yang Maret kan dibayarnya April tuh. Sekarang masih awal bulan kan, nah biasanya yang Maret dibayar awal April kan ya. Atau kayak kalian pakai token,
coba isi tokennya gitu ya. Atau terakhir kapan isi tokennya. Oke, ntar guys ngecas dulu, ini baterainya habis. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Oh, kartu pelajarnya hilang. Yang penting ada NISN, ingat lagi ya, ada nomor NISN kalian ya. Bisa ditanyakan ke BK atau pihak sekolah kalian. Itu ibu gimana yang ada NIS-nya di mana ya selain kartu pelajar gitu ya. Gimana kalau misal dulu kita pernah daftar masih di rumah kontrakan. Nah, bulan kemarin kakek aku meninggal ke rumah bekas kakek. Nah, itu berarti yang rumah kakek jadi milik orang tua kamu atau gimana sih? Itu ini yang sekarang sih. Kalau misalkan itu bukan kepemilikan, masih yang kakek, atau misalkan itu warisan ya, belum dibagi-bagikan gitu ya, nanti masih ngontrak gitu. Kecuali kalau itu dikasih atau jadi kamu hak miliknya sekarang gitu ya, orang tuanya gitu ya. Jadi hak milik itu mah gitu. Kalau rumah yang pindahan untuk sekitar penghasilan harus ditandatangan desa yang dulu atau desa yang baru. Ya, kamu sesuai KTP aja, KTP domisilinya desa mana atau di kakaknya desa mana. Nah, di desa itulah kamu bikin surat keterangan penghasilannya itu, karena ada datanya di desa itu. Misalkan kalau di desa yang baru tapi kakaknya atau alamat domisili masih sesuai KTP, ternyata di desa yang lama gitu, ya harus desa yang lama. Pengisian bukti pembayaran listrik, kondisi rumah karena rumahnya pindah jadi alamat KTP, kakaknya belum diganti. Nah, itu harus yang di KTP ya. Rumahnya pindah, boleh itu masih rumahnya beda lagi gitu ya. Jika surat keterangan penghasilannya ditandatangan secara elektronik, tidak masalah. Nah, ini ada ya, ini ada nih, pakai kan ada yang pakai materai apa gitu. Nah, kan mungkin ada di beberapa desa yang sudah menggunakan nanti entah itu cap yang online lah atau tanda tangan yang ini online, itu bisa gitu. Elektronik ya, ada cap basah kan biasanya. Kalau ternyata print aja nih ada tanda tangan tapi capnya masih basah gitu ya di desa, ke desanya gitu ya, kan tetap ke desa lah. Jika pekerjaan orang tua saya berbeda antara di kakak pedagang sama dari surat keterangan, sebenarnya sama-sama aja sih, wira swasta dagang juga sih gitu ya, sama itu. Aku mau nanya poin pernyataan poin C maksudnya gimana, tolong boleh jelasin. Nah, ini ya, jadi surat pernyataan kasihan dokumen itu ada template-nya ya, ada formatnya, nanti diunduh di website daftar ulang gitu ya, format asli ya. Akan dipersyaratkan ada NISN untuk kartunya apa gimana, dan ya nomor NISN. Jadi NISN itu bukan kartu, cuman biasanya ada di kartu pelajar. Nah, kalau nggak ada kartu pelajarnya di rapot mungkin ada NISN ya. Di peserta SNBP juga ada NISN kan? Ada. Pokoknya ada NISN-nya, identitasnya. Kalau untuk melengkapi semua daftar ulang itu sistemnya seperti apa? Apakah akan diberikan? Enggak, ini. Nah, pakai website PMB. Adi ya. Website yang mana? Nah, yang ini tuh. Yang ini ya. Bagaimana yang sebelumnya asik dan ini pertanyaannya lumayan susah. Nih kalau sekiranya lumayan agak susah nih, bisa WA tadi ya,
nomor WhatsApp yang tadi. Bagaimana yang sebelumnya domisili Tasik BPJS KIS daerah tapi baru tahun kembali saya pindah sudah tidak aktif, ya coba aja pakai BPJS itu. Pakai BPJS itu kalau pas cash mah, kalau BPJS masih itu yang sama. Kalau masalah pas cash itu bisa dipindahkan sih lewat aplikasi juga. Pakai KIS yang itu cantumkan aja. Boleh itu kakak terbaru 2006 boleh. Yang terbaru aja, yang terbaru ya. Kalau misalkan MTP-nya itu masih nama kakek dan itu masih dibagi 2 sama bibi, nah itu berarti kepemilikannya dibagi 2 atau gimana? Nomor 92 ya. Tadi ini udah dijelasin ya. Scan rapot 195 yang asli. Ya, yang asli itu sebenarnya udah dilegalisir ya, udah ada tanda tangannya kan, cap basah juga ada. Ya kalau yang asli nggak usah dilegalisir, pakai yang asli aja. Jujur, buat keluarga boleh orang 2020 boleh. Yang paling baru gitu ya, pokoknya kalian oh ternyata barunya 2020 ya, itu nggak ada perubahan gitu ya, nggak ada yang nikah saudara gitu ya, nggak ada yang meninggal, masih sama secara kakak gitu. Untuk bukti bayar pajak foto aja wes STNK nya, bukti bayar pajak yang mana sih? Kalau orang tua virus pakai gaji juga. Nah, tadi ada ya nomor 96 ke kelurahan ya, ke desa ya, bikin surat penghasilan orang tua. Adanya digital yang ada di PNB akan di sana dicairkan cuma biaya tanggal dan KWA apa boleh itu yang kakak maksud tadi ya. Dan maksud kakak yang telah dikeluarkan digital itu di gimana? Kakak digital mas ya. Harus bikin lagi nih teh. Kalian tanyakan ke kelurahan, ke desa nih maksud dari kakak terbaru minimal tanggal 1 Januari yang telah ditandatangani digital. Tuh harus ke kelurahan apa gimana, tanda tangannya di mana gitu ya. Kalau buat lagi lama enggak gitu prosesnya, karena kan 2 minggu ya daftar ulangnya gitu ya untuk dokumen-dokumennya. Untuk poin D, apakah harus tes narkoba juga? Enggak. Ke sekolah, di sekolah bikin. Kasih tahu buat lolos SNMP gitu. Untuk dokumen lolos SNMP. Kalau belum ada surat keterangan lulus, boleh pakai surat keterangan kelas 12. Boleh. Ini buat yang mana sih? Bagaimana kalau listrik yang dipakai di rumah atas nama orang lain? Tetap dicantumkan. Info kos dekat kampus 1 segera ya. Jadi infokan guys. Ada 109 pertanyaan. Bagaimana jika salah memasukkan nomor telepon? Soalnya salah ujungnya saja. Nanti bisa diperbaiki itu ya. Kalau misalkan saya ngisi data pelajaran ayah di KIP kuliah itu sebagai wirausaha tapi di kartu keluarga sebenarnya 100% itu akan nggak masalah sih, tergantung opsinya ya. Kadang ada yang wirausaha, wira swasta, pedagang ya, sama saja gitu ya. Betul boleh. Kak, kalau nama ibunya di kartu keluarga menggunakan tambahan nama panggilan di depan, namun di KTP-nya itu tidak kalau aman lah, susah guys digantinya. Aman nggak apa-apa. Kalau misalnya tidak punya kendaraan, nah betul, ini nomor 1 nih bagus. Jadi harus bikin surat keterangan tidak memiliki KTP-BB, kendaraan motor, kendaraan roda 4, harus ya BPJS misalkan tidak punya, apalagi ini ya. Tapi kalau
gaji mah tadi penghasilan mah bikin ya, tanda tangan sama kepala desa. Tidak punya KTP, nah sekalian ke kelurahan. Biasanya suka dibikinin surat domisili, keterangan domisili. Nah, Allah nelpon bentar ya. Di peserta daftar ulang ada bukti kepesertaan asuransi kesehatan. Nah, berarti di luar komisi ini tidak melampirkan ya. Dari luar Pulau Jawa melampirkan. Kalau punya PDS, kalau punya KIS, ASKES atau ya melampirkan sama. Nah, itu bagi surat keterangan kesehatan. Kalau yang luar pulau jauh guys, yang dekat rumah saja, ke klinik, ke puskesmas atau rumah sakit terdekat ya. Oke. Yang dimaksud surat pernyataan kasihan dokumen itu apa? Tadi ya, ada nanti di website PMB-nya. Nanti dibagikan aja di grup ya bagi yang udah download. Dan pengisian nih terakhir ya, belum utang 2 lagi ya. Udah mau sejam guys dengan pengisian formulir kategori pasi UKT bagian dokumen. Saja kita memiliki mobil, tidak memiliki bukti punya kendaraan 4, apakah dokumen harus? Nah, biasanya harus tetap diisi. Nah, makanya upload bikin ke desa surat keterangan tidak memiliki kendaraan bermotor roda 2, roda 4, tadi BPJS, KTP nggak punya, bikin surat keterangan domisili. BPJS nggak punya, cantumkan juga sama sekalian biar nggak bolak-balik ke desa. Terakhir ya, aduh alhamdulillah guys. Nanti kalau pertanyaan lagi kakak akan buka lagi sih, tapi kakak harap kalian bisa memahami dulu nih yang ada di panduan daftar ulang dan yang sekarang dijawab ya, bisa dipahami, catat hal pentingnya ya. Terus jangan terlalu berleha-leha ya, nanti aja daftar ulangnya tanggal berapa? Tanggal 12 gitu. Ini sekarang dicicil satu persatu ya. Siapin dokumen-dokumennya apa aja biar jongjon guys ya. Kalau kartu keluarganya baru bisa nggak, soalnya punya orang tuanya diganti jadi buat lagi akta baru. Boleh yang karena yang terbaru ya, yang terbaru yang masih keluarganya komplit, masih sama dengan yang sekarang ya. Boleh. Itu teman-teman ya. Mudah-mudahan membantu pertanyaannya. Bagi kalian yang masih bingung atau kalian masih kurang cukup jelas, nah bisa WA ke sini ya. Oh ya, nanti juga bakal akan open PO untuk perlengkapan ombus ospek ya, lengkap. Jadi kalian udah lolos SNBP mah tinggal fokus ini dulu, daftar ulang yang memang banyak ya pada keluar syaratannya. Dan nanti bayar UKT ya. Udah jongjon, habis itu tinggal nunggu ombus aja di bulan Agustus. Gitu. Ya teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan membantu ya. Mohon tidak salah kata ya. Jadi jangan lupa pesen perlengkapan ombusnya Akang ya. Udah lengkap semuanya, setiap jurusan yang memang berbeda-beda persyaratannya. Itu ya, good luck teman-teman, semangat nih. Jangan lupa timeline daftar ulangnya ya. Jangan sampai lupa ya, sampai 13 April 15 April sama 24 April itu pembayaran UKT. Jadi bisa dikomunikasikan dengan orang tua kalian. Nah, termasuk untuk teman-teman yang KIPKA ya belum tentu pasti lolos sih, akan ada verifikasi lagi ya. Jadi bisa dikomunikasikan dengan orang tua kalian juga ya. Ya teman-teman, terima kasih. Boleh kalau pertanyaan lagi terus di kolom komentar. Nanti akan open lagi di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.